Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga. Pasal yang ke-16 ayat pertama sampai pada ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Baik, firman Tuhan ini saya ingin membawa kita untuk belajar dengan satu tema, yaitu sifat dari tanda-tanda zaman. Sifat dari tanda-tanda zaman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks ini ada beberapa ahli Farisi dan Saduki telah datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta tanda supaya mereka percaya. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa kamu tahu melihat tanda zaman, tanda-tanda di langit, tapi tanda zaman kamu tidak mampu untuk melihat. Dalam perkataan terakhir dalam ayat yang ketiga berkata, rupa langit kamu tahu membedakan, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa asli Alkitab, perkataan tanda-tanda zaman ini ditulis sebagai ta semaya ton kairon, yang berarti semaya itu dari perkataan atau dari kata dasar semeon, yang berarti suatu tanda pemberian Allah. Suatu tanda pemberian Allah yang sangat bernilai, yang mengindikasikan atau yang menekankan tentang apa yang telah dan sedang Allah lakukan. Jadi dari pengertian istilah tanda ini dari bahasa penulisan asli Alkitab, dapat kita melihat bahwa tanda yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini tidak secara langsung berhubungan dengan masa depan, tetapi lebih berhubungan kepada apa yang telah dan sedang terjadi. Sementara zaman dalam perkataan ini atau dalam ayat ini, kalau dilihat dalam bahasa Yunaninya adalah kairon atau kairos, yaitu suatu waktu atau momen tertentu yang berlaku atau yang Allah lakukan dengan tujuan mempertobatkan manusia. Baik, dari perkataan inilah saya mau supaya kita mengerti sifat dari tanda ini. Jemaat memang sulit untuk mengerti sifat dari tanda ini atau maksud dari tanda-tanda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Kalau kita melihat pada Matius 11 ayat 2-6, Rasul Yohanes Pembaptis sendiri pada waktu ia berada di penjara sempat meminta para muridnya untuk bertanya apakah Yesus itu adalah benar-benar Mesias. Karena Yohanes Pembaptis juga sulit untuk mengerti tanda-tanda ini. Lalu Tuhan Yesus pun memberikan jawaban bahwa tanda-tanda yang dia berikan ini menekankan bahwa dia adalah Mesias. Jadi kalau Yohanes Pembaptis sendiri sulit untuk mengerti tanda-tanda ini, apalagi saya dan saudara. Tidak heran banyak para teolog yang telah menafsirkan tanda-tanda ini dengan berbagai penafsiran, sehingga penafsiran mereka ini mereka tulis dalam bentuk tulisan atau artikel. Ada juga yang mereka rakam dengan audiovisual termasuk video dan kajian-kajian tertentu. Tetapi kalau kita lihat ada hal-hal tertentu yang mereka terlepas untuk memandang. Sehingga penafsiran mereka ini memberikan keraguan kepada banyak orang, bahkan lebih dari itu penafsiran mereka ini membuat kekristenan dihina oleh karena setelah mereka memprediksi atau menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus dengan memberikan pengertian kepada tanda-tanda ini, maka
kedatangan Tuhan Yesus tidak juga sampai, akhirnya kekristenan dihina, dan banyak juga orang yang telah kecewa lalu meninggalkan iman mereka. Jadi, untuk mengelak dari kesesatan dalam mengartikan tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus, penting bagi kita untuk mengerti sifat dari tanda ini. Karena kalau kita tidak mengerti sifat dari tanda ini, maka ada 3 kesalahan besar yang boleh terjadi. Dan kesalahan ini telah dibuat oleh para penafsir sebelum ini, yaitu kesalahan yang pertama itu adalah mereka hanya menghubungkan tanda-tanda itu dengan akhir zaman. Sebenarnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tanda-tanda yang disampaikan atau yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus khusus dalam Matius 24 itu lebih kepada bukan mengindikasikan akhir zaman, tetapi mengindikasikan atau memberikan suatu penekanan tentang pertobatan. Dia tidak memberikan tanda-tanda itu bukan sekadar memberitahu bahwa akhir masa sudah dekat atau kedatangannya yang kedua kali sudah dekat, tetapi tanda-tanda itu sekali lagi dia lebih menekankan tentang pentingnya pertobatan. Sebab kalau kita melihat dalam Matius yang ke-24 ini, ada banyak tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus, antaranya adalah runtuhnya bait Allah, yaitu dalam Matius 24 ayat 1 dan kedua. Jadi setelah bait Allah ini telah runtuh, maka itu berarti bahwa tanda zaman sudah terjadi. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus belum juga datang dan belum juga tiba. Bahkan juga dikatakan pada ayat 4 dan 5 dan beberapa ayat yang menyusul selepas itu, akan datang nabi palsu dan penyesatan. Dan kita harus melihat bahwa dalam sejarah kekristenan, penyesatan sudah terjadi sejak awal abad yang pertama. Seperti Novatianisme, atau Sibilianisme, atau Gnostisisme. Jadi semua penyesatan ini sudah ada. Bukan baru akan ada, tetapi sudah ada pada abad pertama. Jadi artinya nubuatan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini sudah tergenapi pada abad yang pertama. Bahkan kalau kita lihat pada abad-abad yang berikut, kita dapat melihat bahwa gempa bumi, peperangan, bahkan juga penganiayaan, bahkan kelaparan, kemiskinan, dan sebagainya. Bahkan pandemik ini pun sudah berulang-ulang terjadi. Jadi kalau kita hanya menghubungkan tanda ini pada akhir zaman, maka ini berarti bahwa akhir zaman sudah terjadi pada abad pertama dan dunia sudah berakhir. Artinya sudah tidak ada pada masa sekarang. Tetapi oleh karena tanda-tanda ini tidak semestinya kita hubungkan dengan akhir zaman, tetapi lebih menekankan pada pertobatan. Maka itu sebabnya lebih 2000 tahun yang lalu masih juga kita ada pada saat ini dan dunia masih ada, artinya kedatangan Tuhan Yesus juga belum tiba. Jadi ini kesalahan pertama. Jangan kita menghubungkan tanda itu hanya pada akhir zaman, tapi lebih dihubungkan dengan soal pentingnya pertobatan. Kesalahan yang kedua yang sering dibuat oleh para teolog ialah menganggap bahwa tanda-tanda yang spektakuler dan yang abnormal itu saja boleh dihubungkan dengan akhir zaman. Seperti pandemik atau peperangan dan sebagainya. Seperti Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Orang menghubungkan itu adalah akhir zaman. Karena ia bersifat universal atau global. Tapi tanda-tanda yang kecil mereka tidak hubungkan itu dengan akhir zaman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kematian, sakit penyakit, kemurtadan yang sudah terjadi sejak dulu, sebenarnya itu pun tanda-tanda zaman. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus menyarankan kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Karena tanda-tanda ini tidak berhubungan atau tidak hanya berhubungan dengan akhir zaman, tapi lebih kepada menyerukan pertobatan secara berterusan dalam hidup kita. Kesalahan yang ketiga yang sering dibuat oleh ahli para teolog atau penafsir itu adalah menggunakan tanda-tanda yang sedang terjadi
tanda-tanda zaman yang sedang terjadi sebagai dasar mereka untuk membuat satu pengiraan, sehingga mereka memberikan ramalan bila Tuhan Yesus akan datang. Sebagai contoh, William Miller sendiri telah menubuatkan bahwa pada 21 Maret 1843 Tuhan Yesus akan datang. Karena sebelum itu telah terjadi suatu peristiwa yang besar, lalu dia membuat pengiraan dari peristiwa yang besar itu, lalu dia membuat pengiraan, lalu dia berkata 21 Maret 1843 Tuhan Yesus datang. Tapi sampai tarik itu Tuhan Yesus tidak datang, lalu dia ubah lagi 21 Maret 1844. Setahun selepas itu dia berkata Tuhan Yesus pasti datang. Tapi Tuhan Yesus juga tidak datang. Kenapa? Karena inilah kesalahan para teolog. Mereka menjadikan peristiwa-peristiwa yang besar sebagai dasar untuk membuat pengiraan meramal kedatangan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya penting bagi kita untuk mengetahui sifat dari tanda-tanda ini, supaya kita tidak disesatkan seperti yang dibuat oleh para teolog sebelum ini. Baik. Sifat pertama dari tanda itu adalah, pertama, ia hanya membuktikan bahwa Allah kita itu sedang bekerja dalam sejarah hidup manusia. Selagi tanda-tanda ini terjadi, itu berarti bahwa Allah kita sedang bekerja. Coba kita lihat seperti yang saya katakan dalam Matius 24. Tanda-tanda ini sedang terjadi sejak dulu dan sampai sekarang. Ini berarti bahwa Tuhan, saya dan saudara sedang bekerja dalam sejarah manusia. Yang kedua di sini adalah tanda-tanda itu membuktikan bahwa kerajaan Allah dan kerajaan iblis tetap secara berterusan bertentangan dan melawan antara satu sama lain. Kejahatan dan kebaikan tetap berjalan bersama-sama, dan itu sebabnya banyak tanda-tanda terjadi dengan tujuan memberitahu kita bahwa Allah sedang melawan kejahatan dan kejahatan sedang memperkasahkan kekuatannya di mana-mana. Jadi semua tanda ini mengindikasikan bahwa kerajaan Allah melawan kerajaan iblis. Yang ketiga, sifat dari tanda itu adalah tanda-tanda itu sendiri menuntut kita untuk membuat keputusan. Yaitu saya dan saudara didorong untuk terus-menerus membuat satu keputusan untuk bertobat. Bagi yang bertobat, bertobat. Sebab waktu akan terus berjalan. Dan kita harus membuat satu keputusan. Bukan hanya untuk terus-menerus menilai. Bukan hanya untuk terus-menerus melihat, menyaksikan. Tanpa membuat satu keputusan untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Yang keempat, sifat dari tanda itu adalah menuntut kita untuk tekun dan berjaga-jaga. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau saya dan saudara hanya melihat atau menafsirkan tanda-tanda itu seperti yang dibuat oleh para teolog, maka tidak ada kepentingan bagi saya dan saudara untuk hidup tekun dan berjaga-jaga. Tetapi karena tanda-tanda itu lebih berhubungan dengan soal pertobatan, maka itu pentingnya saya dan saudara untuk hidup tekun dan senantiasa berjaga-jaga. Jadi kita bersyukur sebab tanda-tanda ini mengiringi perjalanan iman kita, mengiringi perjalanan sejarah hidup orang percaya, dengan tujuan supaya tanda-tanda ini akan selalu membangun kesadaran manusia untuk percaya kepada Tuhan dan bergantung sepenuh kepada Tuhan. Dan yang terakhir, sifat dari tanda itu adalah memberikan suatu penekanan bahwa memang akhir zaman juga pasti datang. Meskipun kita tidak boleh katakan ia hampir dekat atau masih lama, tetapi yang pasti di sini adalah akhir zaman itu pasti ada, sebagaimana tanda-tanda itu sedang terjadi dan sifatnya adalah pasti. Maka akhir zaman itu pasti. Memang Tuhan Yesus juga menghubungkan tanda-tanda yang dia sampaikan itu dengan akhir waktu. Tetapi dia tidak berkata bahwa dia tidak sampaikan bila dia akan datang. Oleh karena itu, tidak boleh kita berkata bahwa akhir zaman mungkin dalam beberapa tahun lagi. Atau mungkin akhir zaman ribuan tahun lagi.
Yang terpenting di sini adalah saya dan saudara bersedia senantiasa kepada Tuhan. Inilah yang penting. Mungkin akhir zaman itu besok. Mungkin juga ratusan ribuan tahun ke depan. Mengetahui bila Tuhan Yesus datang tidaklah terlalu penting. Yang lebih penting adalah saya dan saudara bersedia untuk menyongsong kedatangannya. Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran.